Pemirsa, Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem ganjil genap di jalur menuju kawasan wisata Puncak. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di hari libur nasional. Kawasan wisata Puncak Bogor masih saja ramai dikunjungi warga di hari libur. Karenanya Satlantas Polres Bogor menerapkan ganjil genap untuk mengantisipasi kemacetan di hari lahir Pancasila. Sistem ini terbukti cukup efektif menurunkan volume kendaraan. Hal ini terlihat dari arus lalu lintas yang ramai lancar pada pagi hingga siang tadi. Sementara itu, sistem satu arah akan diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi di lapangan. Laksanakan yang pertama genap ganjil. Nah, genap ganjil ini dilaksanakan dari mulai kemarin di jam 14.00 sampai dengan hari ini di jam 24.00. Kemudian di belakang terlihat memang ada antrian. Nah, antrian ini imbas dari kita pelaksanaan genap ganjil yang tadi kita laksanakan dari jam 6 pagi, kita laksanakan dengan sampai saat ini. Kemudian di atas itu arusnya masih lancar. Sehingga kita dilepas dulu dalam artian untuk mengisi arus yang di atas yang kosong dari mulai Pasir Muncang, Megamendung sampai dengan Pasar. Nah, itu masih lancar sehingga kita isi dulu arusnya. Nah, kemudian nanti kita mengantisipasi di siang hari apabila ada kepadatan arus yang menuju ke arah Jakarta, kita akan melakukan one way. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi suasana arus lalu lintas sore hari ini sudah ada rekan kami, Nata Arman. Nata, seperti apa situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak sore ini? Baik, Davi, Stefani, dan juga pemirsa, terkait dengan situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor saat ini, pada sore hari ini terpantau padat merayap. Namun terkait dengan penerapan sistem satu arah dan juga ganjil genap, memang untuk ganjil genap sendiri masih tetap diberlakukan, yang dimana dimulai sejak kemarin pukul 14.00 tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan saat ini pukul 24.00. Dan terkait dengan sistem satu arah atau one way sendiri ini tadi sempat diberlakukan pada pukul setengah 1 siang sampai dengan pukul 15.45 menit. Namun ketika arus lalu lintas ini sudah mulai berangsur normal, maka sistem dua arah kembali diberlakukan. Dan memang untuk situasi arus lalu lintas sendiri memang ini cenderung dinamis, tidak bisa ditebak kapan akan terjadi lonjakan volume kendaraan. Namun yang bisa kami sampaikan, apabila kita bandingkan dengan hari libur nasional yang seperti jatuh pada hari Jumat maupun hari Senin, tentunya ini cukup berbeda. Karena memang hari libur nasional pada kali ini bisa dikatakan tanggung, sehingga warga tidak terlalu banyak membeludak seperti hari-hari libur nasional ataupun hari weekend. Namun tetap saja pihak polisian memberikan himbauan kepada mereka agar untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan dan juga sanksi putar balik terkait dengan ganjil genap diharapkan bisa menyesuaikan tanggal dari kendaraannya. Kemudian bagi Anda yang memang ingin menghindari dari kemacetan yang terjadi, bisa menggunakan jalur alternatif yang berada di sisi-sisi jalan. Dan tidak sedikit juga dari masyarakat lokal yang memang sudah banyak yang standby untuk memberitahu pada masyarakat yang ingin naik ke kawasan Cisarua, terutama Taman Safari, ini melewati jalur-jalur jalan tikus yang melewati kawasan perumahan dari warga setempat. Dan juga meskipun saat ini sudah kembali diizinkan untuk melakukan aktivitas liburan, tentunya penerapan prokes juga tetap harus diberlakukan guna pencegahan virus COVID-19, terutama di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Balik ke studio. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertamu ke kantor Partai Nasdem untuk bertemu Surya Paloh. Pertemuan yang digelar siang tadi diklaim tidak memiliki agenda khusus. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di kantor Nasdem Jakarta sekitar pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Prabowo disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Wasekjen Nasdem Hemawi Taslim. Prabowo mengatakan tak ada agenda khusus dalam pertemuan ini. Ia hanya diundang oleh kawan lama untuk makan siang. Kenapa? Tidak ada agenda khusus. Saya diundang kawan saya, ya saya datang, ya. Oke. Ya. Makan siang apa ya? Nanti makan siang bareng, Pak? Ya, makan siang. Ya.
Ratusan warga berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan hasil bumi di hari lahir Pancasila di Kota Blitar, Rabu pagi. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah panjang umur dan murah rezeki. Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayur mayur di areal makam Bung Karno di Kota Blitar. 5 gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila yang dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah, panjang umur, dan murah rezeki. Aja Bun, tadi dapat apa aja Bu? Terus nanti rencananya sampai rumah mau diapain? Dimasak ya? Sebelumnya kegiatan Grebek Pancasila ini sendiri diawali dengan upacara dan juga pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya replika burung Garuda, teks Pancasila, lukisan Bung Karno, serta 5 buah gunungan raksasa tersebut dikirap dari alun-alun menuju makam Bung Karno. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Rituan, iNews melaporkan. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni tahun ini dilakukan dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini sengaja dipilih karena menyimpan nilai sejarah saat Presiden Soekarno mendapat ide dasar negara Pancasila. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Pancasila ND, Nusa Tenggara Timur pagi tadi. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden mengenakan baju adat ND, ragi lambu luka lesu, lengkap dengan penutup kepala. Dalam amanatnya, Presiden mengajak semua komponen bangsa untuk membumikan Pancasila. Kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Kita wujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Kita mengimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan juga menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa. Inilah tugas kita bersama. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini menjadi istimewa karena digelar di ND, lokasi di mana Bung Karno mendapat ilham tentang Pancasila. Usai upacara, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara mengunjungi Taman Renungan Bung Karno. Selama masa pengasingannya, Bung Karno banyak menghabiskan waktunya untuk merenung di bawah sebuah pohon sukun yang ada di taman ini. Di tempat inilah Bung Karno mendapatkan inspirasi tentang Pancasila yang kemudian dituangkan menjadi dasar negara Indonesia. Pemirsa, tanggal 1 Juni menjadi hari spesial bagi sebuah keluarga di Alor, Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya diperingati sebagai hari lahir Pancasila, namun juga hari lahir putra kembar yang dinamakan Panca dan Sila. Hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni selalu menjadi momen spesial bagi pasangan suami istri Romiles Meciu Jahimo dan Dwinanda yang tinggal di Alor, Nusa Tenggara Timur. Karena hari ini juga merupakan hari ulang tahun putra kembar mereka yang ke-3 tahun, bahkan keduanya dinamakan Panca dan Sila. Ulang tahun berbarengan dengan hari lahirnya pilar ideologis Indonesia yang juga hari libur nasional, Panca dan Sila selalu mendapat ucapan selamat dari tetangga sekitar. Perayaan kerap dilaksanakan secara sederhana namun penuh syukur. Lama yang bilang pas hari Pancasila jadi kasih nama Pancasila. Jadi yang mana nama Panca, yang mana nama? Ini Panca, ini Sila. Oke. Dua-duanya laki-laki ya? Iya. Normal yang kakak jam 4 hampir siang, adik jam 6. Adik yang karena berat badan cuma 1 kilo saja, jadi dia di inkubator selama 1 minggu lebih. Tanggal 1 Juni kerap diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila karena pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara.
Sementara 1 Juni mulai dijadikan hari libur nasional sejak tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Denny Manu, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara yang dilakukan warga untuk menyambut hari lahir Pancasila. Ya, di Magelang, Jawa Tengah, warga membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter mengelilingi Candi Borobudur. Rabu pagi, Candi Borobudur tampak indah dengan balutan bendera merah putih yang mengelilingi Candi Buddha terbesar ini. Masyarakat dari berbagai desa wisata Nusantara sengaja membentangkan bendera Indonesia untuk memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Sebelum dibentangkan, para warga ini berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta terhadap NKRI. Kami dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter, harapan kami untuk sedikit memperingati bahwa kita masih punya negara yang besar, negara yang cinta budaya, negara yang cinta UMKM. Ini selebihnya nanti habis dari sini kita bawa ke Bank Limus untuk ketemu dengan para UMKM se-Jawa Tengah. Sementara itu, salah satu peserta asal Nias mengaku bangga dan senang dapat mengikuti acara pembentangan bendera merah putih mengelilingi Candi Borobudur ini. Pasalnya menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Solo. Nah, ini pertama kali ke Borobudur juga. Jadi kesempatan banget bisa datang ke sini. Setelah dibentangkan bendera dengan panjang 1.000 meter ini, kemudian diarak dari Candi Borobudur ke Desa Kembang Limus yang berjarak 3 km, di mana di lokasi tersebut akan diadakan puncak perayaan kegiatan Desa Wisata Nusantara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, News Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Sebuah minibus terbakar di SPBU Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga yang tengah antri mengisi BBM panik dan berhamburan. Mayat pria tanpa identitas ditemukan warga Karangtengah, Tangerang, Banten di pinggir tol dengan kondisi mengenaskan. Kami akan kembali sesaat lagi.